Ajak menang, ojo pijer nangis. Anakku, wes ganteng, wes adus. Ibu ajak jalan-jalan yuk. Jadi di film Marni Story of Wewe Gombel ini aku berperan sebagai Rahayu. Rahayu itu adalah seorang single mom yang punya 2 anak, punya beban yang cukup berat karena dia single mom, dia harus bekerja keras untuk bertahan hidup, dan dia memutuskan untuk memulai hidup baru di sebuah desa, membawa anaknya ke sana. Salah satu anaknya remaja, diperankan nama Amanda Rigby, dan juga salah satu anaknya masih kecil dan berkebutuhan khusus. Jadi dia diperankan sama Atar, dan dia berusaha untuk membawa keluarganya untuk sesuatu yang baru, tapi malah sampai sana masalahnya kok tambah gitu. Jadi itu adalah main story dari Rahayu. Ya, jadi justru dari tahun 2011 ada satu project yang seharusnya bareng Mas Billy, tapi nggak jodoh gitu. Dan ada beberapa momen yang kayak sempat mau lagi, entah kenapa nggak jodoh. Jadi baru jodohnya di sini kayak 10 tahun lebih kemudian gitu. Billy Christian adalah sutradara yang dari dulu saya selalu penasaran sama karyanya dan pengen banget kerjasama. Bahwa dia keahliannya di horor juga menjadi sesuatu yang sangat menarik karena ternyata setelah kenalan dan setelah ngobrol memang dia punya gift, dia punya kedekatan sama hal-hal seperti ini gitu. Jadi ngerasanya dia adalah orang yang tepat untuk mengeksplor tema-tema seperti ini nih di horor gitu. Dan ternyata kolaborasinya menyenangkan banget karena Mas Billy tuh suka banyak diskusi, aku juga sebagai aktor suka banyak diskusi. Jadi memahami kenapa Rahayu seperti ini, apa yang terjadi di masa lalunya dia yang membentuk karakter dia seperti ini sekarang, itu sesuatu yang sangat enak untuk mengeksplor sama Mas Billy sih. Orangnya memang sangat kolaboratif. Dan ternyata di balik itu ya seperti yang aku cerita tadi soal behind the scenes pun dia menggunakan kedekatan dia dengan hal-hal goib ini untuk mengambil beberapa keputusan yang ujung-ujungnya aku rasakan efeknya. Contohnya ya seperti itu, waktu dia tahu bahwa di kamar ini ada energi yang ternyata matching dengan energi yang dibutuhkan untuk Rahayu. Disatukan tuh, dijadikan oh ya udah tempat ini harus jadi lokasi kamarnya Rahayu nih biar energinya bantu. Jadi ternyata anak-anakku juga baru tahu itu sekarang gitu. Jadi ternyata di luar diskusi in real life bersama aktornya, dia pikirin hal-hal kayak gitu dan aku harus berterima kasih sih kepada dia karena memang lokasi syuting yang dia pilih hawanya cukup berbeda sih gitu dan sangat mendukung dan jadi saya nggak tahu yang nanti kalau misalnya orang lihat performance saya nggak tahu itu saya atau goib. Kalau bagus berarti hantu. Gitu. Aku untuk memilih sebuah project mau genre apapun tetap kembali ke cerita, kembali ke skrip. Dan kembali ke karakter yang ditawarkan ini sesuatu yang multidimensional atau enggak gitu. Karena aku di setiap project pengen belajar terus. Jadi kalau misalnya karakternya tidak menawarkan sesuatu untuk aku bisa belajar lagi, kayaknya aku nggak usah deh, aku pengen terus berkembang dan belajar. Nah kebetulan karakter Rahayu ini menjadi sesuatu yang baru untuk aku gitu. Ya pernah memerankan ibu muda sebelumnya, tapi ini konteksnya sangat berbeda gitu. Single mom, punya anak berkebutuhan khusus, punya anak remaja, ditinggal oleh suami, banyak masalah, ini segala macam. Jadi ada banyak layer yang bisa dimainkan gitu. Dan jadi itu sih skrip. Dan yang aku lihat yang menarik di sini juga tidak hanya soal karakter aku sendiri,
karakter ini di dalam cerita ini dengan berbagai karakter yang lain menarik atau enggak. Nah, waktu aku baca draftnya Mas Billy, aku sangat kayak, wah ini menarik nih. Ini horor yang berbeda dan horornya female fokus. Aku makin senang gitu. Karena ya itu sering, ya film horor tuh banyak banget ya yang mengeluh, hantunya cewek lagi atau ini kekerasan lagi. Ya pada dasarnya entah kenapa dalam sejarah kita memang ada perempuan itu selalu dikaitkan dengan perempuan itu, perempuan yang tertindas, perempuan yang harus take revenge atau apa ya. Ya udah memang kita punya sejarah yang penuh dengan itu. Tapi di saat itu bisa dikembangkan lagi dan tau nggak yang menarik dari Wewe Gombel ini menurutku? Ini kedengarannya sangat aneh tapi kita kayak memanusiakan Wewe. Konsep yang aneh kan? jadi bukan sesuatu yang dia kayak sesuatu yang ditakuti atau yang diasingkan gitu. Maksudnya gini, kalau ditakuti dan diasingkan tentu iya, tapi minimal kita paham kenapa Wewe itu bisa ada. Dan itu seringnya karena perbuatan manusia gitu. Jadi itu yang aku maksud dengan akibat itu, sebab akibat itu tuh yang sangat dieksplor. Memanusiakan, maksudnya kan jahat ya jahat aja, tapi kan kadang kita juga perlu paham, orang bisa jadi jahat kenapa ya? Atau orang melakukan kejahatan apa ya? Apa yang pernah terjadi dalam past mereka atau di lingkungan mereka atau apa? Menurutku kita jadi manusia yang kritis, yang berpikir dengan spektrum yang lebih luas. Apa yang ditawarkan menurutku akan jadi lebih menarik. Nah, itu yang aku rasakan di skrip ini sih gitu. Dan karakter Marni apa yang dia ngalamin berat memang. Jadi kalau kemudian dia mau datang dan mau nakut-nakutin orang, gue paham gitu. Gue paham gitu sih. Dan kadang in real life juga gitu kan. Ada jin atau ada hantu yang baik, ada yang tidak baik. Maksudnya kita hidup di sekeliling kita sekarang mungkin ada ratusan entitas yang kita nggak bisa lihat. Belum tentu semuanya jahat gitu. Dan bagaimanapun juga kan kadang kita juga harus belajar coexist ya dengan hal-hal kayak gitu. Aku tipe orang yang ditutup untungnya. Ada orang kayak Frisbee sama Mas Billy dibuka. Jadi menarik juga untuk main film ini bersama orang yang bisa melihat dan bisa merasakan. Observasi mereka jadi berbeda. Jadi menarik dong sutradara lo paham hal-hal kayak gini gitu. I think it's very interesting. Menurutku ya sesuai judulnya, Marni Story of Wewe Gombel. Ini ada cerita Marni sendiri dan kenapa dia bisa sampai jadi Wewe Gombel. Jadi asal usulnya Wewe Gombel itu dari mana gitu. Yang menurutku menjadi sangat menarik untuk dieksplor karena sering kalau kita nonton film horor, kita melihat hantu atau lihat makhluk apa gitu fungsinya untuk takut-takutin, tapi kita nggak pernah paham ini datang dari mana ya gitu. Nah itu yang kita eksplor di sini dan asal muasalnya juga ternyata sangat manusiawi, sangat apa ya? Unfortunately ini juga terjadi karena perbuatan manusia di sekitar Marni gitu. Jadi ya lagi-lagi kita sebagai manusia tuh harus berperilaku adil dan baik. Kalau enggak dampak negatifnya akan dirasakan oleh banyak orang. Buat aku secara bekerja ya, pasti pengen approach-nya sama apa aja genrenya, sama aja output dan effortnya gitu. Hanya memang ada hal-hal yang membedakan antar genre gitu. Kalau misalnya contoh horor misalnya, kayak apakah dia kan aku selama ini kalau ngobrol sama artis dan aktor-aktor itu mereka selalu bilang ya horor itu membutuhkan lebih banyak tenaga, mentalitas, waktu gitu dibanding main film misalnya romansa gitu. Kalau Anda merasakan sangat. Jadi dua genre yang paling butuh energi dan effort yang lebih banyak itu adalah horror dan action. Karena dua genre yang sangat teknis. Action kan ada kebutuhan belajar koreo, belajar cara jatuh, belajar reaksi, belajar pakai weapon misalnya. Sangat technical gitu. Horror pun begitu. Horror pun pada dasarnya ceritanya kan memang selalu jauh lebih intens. Jadi entah itu lari-lari atau teriak-teriak, nangis-nangis, emang itu membutuhkan energi yang
Jauh lebih dibandingkan duduk di kantor ketawa-ketawa sama temen main komedi atau cinta-cintaan drama gitu. Ada per genre tuh ada kebutuhan yang beda-beda. Memang, nah sekarang kita action horror. Jadi dua yang paling teknis dan paling menguras energi kita pakai nih di Marnie gitu. Jadi memang butuh persiapan yang banyak dan untungnya kalau bekerja sama dengan sutradara yang mau diskusi dan mau berkolaborasi makin enak dan makin nyaman karena kita merasa bahwa tugas gue ini dibantu nih sama orang lain. Jadi gue melakukan PR gue sendiri tapi kalau misalnya ada yang membimbing dan ada yang bantu, wah makin enak nih. Atau pemain-pemain yang lain semuanya asik, nggak ada ego, semuanya happy-happy. Jadi di saat gue harus masuk ke set menjadi Rahayu dan memerankan yang sangat berat, gue merasa sangat dibantu sama cast yang lain. Di saat gue balik ke tenda base camp dan mereka semua energinya happy-happy, di sini energi gue diambil semua. Di sini energi gue dipenuhin, di-refill lagi sama pemain-pemain. Jadi emang cara bekerjanya selalu berbeda dan harus diadapt per genre, tapi effort dan semangatnya sama aja sih seharusnya di setiap film. Iya memang kenyataannya kadang ada sutradara yang lepas tangan. Kadang ada juga sutradara yang tidak merangkul pemainnya dan tidak mau diskusi. Kadang ada sutradara yang di lokasi kagak ada gitu. Jadi maksudnya beda-beda kan gitu. Untungnya sama Mas Billy ini sangat dibantu gitu. Emang kan banyak orang sekarang kan horor lagi. Pasarnya maunya gitu. Kalau kita lihat dari ticket sales, yang bukan yang paling laku, tapi yang cenderungnya akan paling laku adalah genre horor. Makanya produser undeniably ini adalah bisnis. Pasti mereka ingin membuat sesuatu yang akan menghasilkan profit yang paling besar untuk mereka dan kebetulan saat ini yang paling menjanjikan memang adalah film horor. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana caranya filmmaker tetap bisa membuat sesuatu yang menarik walaupun pasarnya udah dibanjiri nih dengan film horor gitu. Jadi emang pinter-pinter filmmaker dan production house aja nih untuk create sesuatu yang baru, mau itu dari segi cerita atau segi teknis atau dari aktor-aktor yang dilibatkan atau apapun itu, lokasi-lokasi yang berbeda karena industri kita gitu-gitu aja ya, banyak lokasi kan, oh gue tahu nih lokasi kan, hal-hal kayak gitu pun kan perlu dicari supaya baru. Nah menurutku personally itu yang kita coba lakukan di Marnie ini, dari lokasinya. Maksudnya menurutku pilihan Amanda Rigby misalnya untuk main di sini pun menjadi sesuatu yang sangat menarik. Amanda yang selalu dikaitkan dengan romcom, sekarang main film horror action, menarik. Dan usaha dia luar biasa. Ismi yang lebih dikenal untuk film action, sekarang main action, tapi sekarang main action dengan porsi drama yang sangat berat. Menarik itu. Hannah yang mungkin dikenal untuk action, di sini jadi ibu-ibu yang lebih drama daripada actionnya. Jadi ada beberapa pilihan yang menurutku sangat mendukung untuk Marnie menawarkan nafas baru dalam pasar horor. Gue nggak bisa, gue pada dasarnya gue fans horor berat. I love horor gitu. Jadi buat gue itu kayak horor harus menarik. Kalau gitu-gitu lagi juga kayak seen it already, done it already gitu. Jadi memang mencari sesuatu yang baru. Karena gue sendiri suka nonton horor. Jadi kalau gue datang ke bioskop dan jump scare gini lagi nih. Kayak gitu udah hafal sebagai penggemar genrenya gitu. Jadi untuk aku balik lagi ke cerita. Karena menurutku film itu storytelling. Kalau lo tidak tell story yang menarik, lo gagal. Mau lo kasih darah yang banyak, atau mau kasih hantu yang banyak, atau gambar yang fantastis yang gimana. Lo kalau cerita lo nggak menarik, ya nggak menarik aja. Jadi for me, it always comes back to the story sih. Hobi ya, aku memang hobi banget nonton film, apalagi film Indonesia justru. Mau jadi duta Blok M Square karena nontonnya di Blok M Square. Aku selalu nonton film Indonesia di Blok M Square karena menurutku
Blok M Square itu penontonnya paling mewakili penonton awam gitu. Maksudnya lo kalau nonton film horor di hari pertama di Blok M Square, kenapa banyak PH promo di Blok M Square? Karena lo menentukan pasar di situ gitu. Nah, kebetulan gue suka banget di Blok M Square gitu. Jadi emang kalau buat aku tuh pelariannya nonton. Kalau misalnya aku lagi butuh me time, udah ke Blok M Square, nonton, cari buku di basement, ngopi. Oh iya, di bawah kan ada pasar buku kan di bawah gitu, buku-buku vintage, ya buku-buku fake juga sih gitu. Tapi emang happy place aku Blok M Square. Jadi kemarin aku juga sadar kayak kalau si book recommendations itu aku juga sadar bahwa konten era TikTok ini dan konten-konten social media sekarang ini banyak yang menurut gue memang gak menarik pada dasarnya. Karena buat aku pribadi, aku pengen kalau konten itu aku bisa belajar sesuatu atau aku bisa dapat reference yang bisa membuat aku lebih punya wawasan yang lebih luas gitu. Kalau joget-joget, nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa joget-joget. Itu adalah skill baru juga gitu. Tapi aku pengen share sesuatu yang berbeda, yang kebetulan juga nyambung sama aku. Nah kebetulan kemarin pas lagi di London aku kepikiran, aku ada perpustakaan kecil, library aku kecil, aku kayak ya share book recommendation kali ya gitu. Terus setiap kali nonton mencatat juga film-film yang ditonton, mau jadi rekomendasi atau enggak ya silakan gitu. Tapi itu I guess it's one way for me to share. Aku orang yang cukup private ya, tapi mungkin ada dua hal yang aku nggak apa-apa share kepada publik soal ya itu film dan buku gitu. Wow, film Marni dalam bentuk buku. Wah, gila. Wow, berat juga nih pertanyaannya. Cantik itu luka. Eka Kurniawan. Kenapa? Karena karakter utamanya adalah perempuan. Karena saat karakter utama di Cantik Itu Luka pertama, udah baca belum? Belum. Pertama kali kemunculan karakter pertama itu agak horor. Dan buku itu juga balik lagi ke masa lalu. Untuk kita memahami konteks-konteks sejarah untuk memahami masa sekarang. Jadi mungkin Cantik Itu Luka by Eka Kurniawan. Ini bukan buku yang sama ya, tapi maksudnya kalau mau dikaitkan, mengibaratkan mungkin itu Cantik Itu Luka.